Penggibah hidup dari satu hal perhatian. Selama ada telinga yang mau mendengar, mulut mereka akan terus bekerja. Maka langkah pertama untuk membungkam penggibah bukan dengan marah, tapi dengan menghentikan pasokan yang mereka cari. Diam adalah senjata awal. Bukan diam yang lemah, tapi diam yang sadar. Saat kamu tidak bereaksi, tidak terpancing, dan tidak ikut menimpali, penggibah kehilangan panggungnya. Mereka bicara, tapi tidak mendapat respons emosional yang mereka harapkan. Langkah berikutnya adalah tidak ikut menyebarkan. Penggibah bertahan karena rantai. Cerita berpindah dari mulut ke mulut. Saat kamu memutus rantai itu, gosip berhenti di tempatmu. Kamu tidak perlu membela, tidak perlu membantah panjang. Cukup tidak meneruskan. Ada kalanya kamu perlu bersikap jelas. Bukan kasar, bukan menyerang, tapi tegas. Kalimat sederhana seperti, "Aku tidak nyaman membicarakan orang lain, sudah cukup." Penggibah tidak suka batasan. Ketika batas muncul, mereka mundur dengan sendirinya. Jangan pernah memberi bahan. Setiap detail hidup yang kamu umbar bisa berubah menjadi amunisi. Semakin tertutup kamu tentang urusan pribadi, semakin miskin bahan gosip mereka. Privasi adalah perlindungan paling efektif. Langkah penting berikutnya adalah menjaga reputasi lewat konsistensi, bukan pembelaan. Penggibah berharap kamu panik, bereaksi berlebihan, atau menjelaskan ke sana kemari. Justru ketenangan dan sikap yang konsisten akan membuat cerita mereka kehilangan daya. Waktu adalah sekutumu. Gosip hidup singkat jika tidak diberi makan. Semakin kamu tenang, semakin cepat orang lain menyadari mana yang fakta dan mana yang bualan. Jangan turun ke level mereka. Membalas gosip dengan gosip hanya memperpanjang keributan. Saat kamu ikut bermain di lumpur, kamu tidak membungkam mereka. Kamu justru mengangkat mereka. Pilih lingkungan dengan sadar. Penggibah tidak betah di tempat yang penuh integritas. Mereka mencari kerumunan yang suka drama. Ketika kamu mengubah lingkaran, kamu otomatis membungkam mereka tanpa kata. Langkah terakhir adalah menguatkan diri. Penggibah hanya berisik ketika targetnya goyah. Saat kamu berdiri tegak, tahu nilai dirimu, dan tidak menggantungkan harga diri pada opini orang, suara mereka terdengar semakin kecil. Ingat ini, penggibah tidak pernah benar-benar ingin menjatuhkanmu. Mereka hanya ingin didengar, dan saat kamu berhenti mendengar, mereka kehilangan kekuatan. Membungkam penggibah bukan tentang memenangkan konflik, tapi tentang menolak ikut dalam kebisingan yang tidak bermakna. Karena orang yang fokus membangun hidup, tidak punya waktu untuk mengurusi mulut orang lain. Dan ketika kamu tetap tenang, satu hal akan terjadi perlahan. Penggibah mulai kehabisan arah. Mereka terbiasa melihat reaksi, melihat luka, melihat kegelisahan. Saat semua itu tidak muncul, cerita mereka terasa hampa, bahkan bagi diri mereka sendiri. Penggibah juga takut pada kejelasan, bukan kejelasan yang agresif, tapi kejelasan sikap, tatapan yang tenang, nada suara yang datar, dan kalimat singkat yang tidak membuka ruang perdebatan. Di situ mereka sadar kamu bukan sasaran yang mudah. Ada momen di mana kamu perlu berdiri, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dilewati, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kehadiran yang stabil. Orang yang stabil secara emosi sulit digoyahkan oleh bisik-bisik. Jangan sibuk membersihkan namamu di setiap sudut. Reputasi yang kokoh tidak runtuh hanya karena satu cerita. Justru orang yang terlalu sibuk membela diri sering terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, meski tidak. Penggibah hidup dari asumsi. Maka senjata terbaik adalah transparansi yang seperlunya. Tidak semua orang berhak atas penjelasan, tapi orang yang tepat akan mengerti tanpa kamu harus berteriak. Saat kamu fokus pada pertumbuhan, gosip terasa semakin jauh. Energi yang tadinya tersedot untuk marah, kini kembali untuk berkarya. Dan di titik itu penggibah kalah bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu tidak lagi tersedia. Ingat, mulut penggibah bisa bising, tapi pengaruhnya pendek. Karakter yang kamu bangun perlahan justru berumur panjang. Orang boleh bicara hari ini, tapi sikapmu yang konsisten akan berbicara lebih lama. Dan pada akhirnya, yang benar-benar membungkam bukan kata-kata, bukan konfrontasi, melainkan kehidupan yang tetap berjalan tenang, tanpa perlu menjawab apapun. Biarkan mereka lelah sendiri. Kamu tetap melangkah. Ketika kamu terus melangkah tanpa menoleh, ada pelajaran sunyi yang sedang kamu ajarkan, bahwa tidak semua suara layak ditanggapi, dan tidak semua serangan membutuhkan perlawanan. Kadang keteguhan adalah bentuk perlawanan paling mematikan. Penggibah sering mengira mereka kuat karena berani bicara, padahal keberanian sejati adalah menahan diri untuk tidak ikut merusak. Kamu tidak perlu membersihkan lumpur yang dilemparkan ke arahmu jika kamu memilih berjalan di jalan yang lebih tinggi.
Ada kekuatan besar dalam konsistensi. Setiap hari kamu bersikap sama, tenang, sopan, fokus. Tanpa sadar orang-orang mulai membandingkan, dan perbandingan itulah yang perlahan membungkam penggibah. Tanpa satu kata pun keluar dari mulutmu. Jangan remehkan dampak dari batas yang kamu pasang. Ketika kamu menolak ikut tertawa, menolak ikut mengomentari, menolak ikut menilai, kamu sedang memberi sinyal bahwa wilayahmu tidak bisa dimasuki sembarangan. Penggibah juga hidup dari rasa aman palsu. Mereka berani karena merasa tidak akan berhadapan langsung dengan konsekuensi. Saat kamu hadir dengan sikap dewasa dan tidak defensif, rasa aman palsu itu runtuh. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak bertanggung jawab atas cerita yang diciptakan orang lain tentangmu. Yang menjadi tanggung jawabmu hanya bagaimana kamu hidup setelah cerita itu beredar. Dan semakin kamu kuat di dalam, semakin kecil dunia penggibah di luar. Mereka berputar-putar di tempat yang sama, sementara kamu bertumbuh, bergerak, dan melampaui. Suatu hari kamu akan sadar, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Bukan karena mereka berhenti bicara, tapi karena kamu sudah terlalu jauh untuk terganggu. Teruskan langkahmu. Ketika hidupmu berbicara lebih lantang dari gosip manapun, semua mulut akan diam dengan sendirinya, dan pada tahap tertentu kamu akan melihat perubahan arah. Penggibah mulai mencari target lain. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak memberi hasil. Mereka butuh reaksi cepat, emosi mentah, kegelisahan yang terlihat. Ketika semua itu tidak mereka dapatkan darimu, minat mereka menguap. Di titik ini, jangan tergoda untuk merasa menang. Orang berkelas tidak merayakan kejatuhan orang lain. Ia cukup puas mengetahui bahwa dirinya tetap utuh. Ketenanganmu bukan trofi, melainkan kondisi alami saat kamu berhenti bertarung dengan hal yang tidak penting. Kamu juga akan belajar satu hal penting. Tidak semua orang yang tersenyum layak diberi akses. Kedekatan tanpa seleksi adalah undangan bagi kekacauan. Maka kamu belajar menyaring, bukan membenci. Ada kebijaksanaan dalam menjauh tanpa drama. Tidak semua perpisahan butuh penjelasan panjang. Kadang jarak adalah bahasa paling jelas. Penggibah sering merasa dunia berutang penjelasan pada mereka. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak perlu memuaskan rasa ingin tahu yang berniat merusak. Saat kamu menjaga integritas di tengah kebisingan, kamu sedang membangun benteng yang tidak terlihat. Benteng itu bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Dan perlindungan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ingat, membungkam penggibah bukan berarti membuat mereka diam. Itu tentang membuat suara mereka tidak lagi relevan dalam hidupmu. Ketika fokusmu kembali ke tujuan, nilai, dan pertumbuhan, gosip berubah menjadi suara latar yang makin lama makin pudar. Dan di sanalah kamu menang, tanpa sorak, tanpa pembuktian, tanpa harus berkata apa-apa. Dan semakin jauh kamu berjalan, semakin kamu memahami satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Penggibah tidak kuat karena kata-katanya, tapi karena orang-orang masih memberi ruang. Saat ruang itu ditutup, kekuatannya runtuh. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua konflik perlu diselesaikan, sebagian cukup ditinggalkan. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, karena tidak semua orang mencari kebenaran. Ada yang hanya mencari sensasi. Di fase ini, kamu berhenti menjelaskan dirimu bahkan kepada orang yang dulu dekat. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu belajar bahwa penjelasan yang salah tempat hanya melelahkan. Kamu juga belajar mengendalikan ekspresi. Tidak semua luka harus terlihat. Tidak semua kesal perlu diumumkan. Wajah tenang seringkali lebih menakutkan bagi penggibah dibanding kemarahan. Perlahan kamu memindahkan fokus dari apa kata mereka menjadi apa yang sedang aku bangun. Dan saat fokus bergeser, hidupmu ikut bergeser. Energi kembali utuh, pikiran lebih jernih, langkah lebih ringan. Penggibah mungkin masih berbicara di tempat yang tidak lagi kamu datangi, tapi itu tidak lagi relevan. Dunia yang kamu pilih sudah berbeda. Kamu memahami bahwa harga diri bukan sesuatu yang harus dibela setiap hari. Ya, terjaga justru ketika kamu tidak membiarkan siapapun mengaturnya lewat provokasi. Dan di titik ini kamu tidak lagi berusaha membungkam siapapun. Kamu hanya menjaga dirimu tetap bersih dari kebisingan yang tidak perlu. Karena saat batinmu tenang, mulut orang lain kehilangan pengaruhnya. Ada satu fase terakhir yang jarang disadari orang. Saat kamu benar-benar kebal, bukan karena kamu keras, tapi karena kamu jernih. Di fase ini, gosip tidak lagi terasa seperti serangan, melainkan seperti kebisingan latar yang tidak perlu ditanggapi. Kamu mulai bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana bisikan yang hanya ingin melukai. Yang membangun kamu dengar dengan kepala dingin, yang berniat merusak kamu lewati tanpa emosi. Di situ kedewasaan bekerja. Penggibah sering berharap kamu lelah. Mereka menunggu momen ketika kamu akhirnya meledak.
membalas atau terseret. Tapi justru dengan tetap utuh, kamu mematahkan harapan itu. Tidak ada kepuasan bagi mereka. Kamu juga belajar satu hal penting. Tidak semua orang harus mengerti versimu. Beberapa orang hanya akan percaya pada cerita yang menguntungkan mereka. Dan kamu tidak perlu mengorbankan ketenangan demi mengubah pikiran yang tertutup. Di titik ini sikapmu menjadi pesan. Cara bicaramu menjadi pernyataan. Kehidupanmu sendiri menjadi jawaban. Tanpa sadar, orang-orang yang jernih akan mendekat dan yang suka drama akan menjauh. Penggibah tidak tahan dengan keheningan yang bermakna. Mereka butuh reaksi cepat. Maka ketika kamu tenang, stabil, dan fokus, mereka kehilangan tempat. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu hidup untuk menjadi dirimu. Dan itulah bentuk kebebasan tertinggi. Teruskan langkahmu seperti ini. Tidak perlu terburu-buru menutup cerita. Biarkan waktu yang menyelesaikan sisanya. Pada akhirnya, membungkam penggibah bukan tentang membuat mereka berhenti bicara, tapi tentang memastikan suara mereka tidak lagi punya tempat di hidupmu. Kamu tidak menang karena kamu lebih keras, kamu menang karena kamu lebih tenang. Saat kamu berhenti memberi reaksi, berhenti memberi ruang, dan berhenti menggantungkan harga diri pada penilaian orang lain, mulut manapun kehilangan kuasanya. Biarkan mereka berbicara di keramaian yang kamu tinggalkan. Kamu melangkah ke hidup yang lebih sunyi, lebih jernih, dan lebih bermakna. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membungkam dunia. Ia cukup menjaga dirinya tetap utuh, dan di sanalah semua kebisingan berakhir.